Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap dan semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pembelajaran kali ini, apakah kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya mengenai gambar cover yang ada pada buku? Nah, melanjutkan gambar cerita, itu kan gambar cover pada buku masih bagian dalam tema gambar cerita kita. Nah, selanjutnya pada pembelajaran ini kita masih mempelajari tentang gambar cerita. Hanya saja pada pembelajaran kali ini kita lebih fokus ke gambar yang lebih lucu, yang mengundang, menarik pembacanya karena ada gambar-gambar dan cerita teks-teksnya. Nah, apa sih itu? Nah, itu adalah gambar cerita yang biasa kita sebut dengan komik. Pasti kalian tidak asing dengan istilah komik. Nah, komik itu adalah gambar cerita yang sifatnya lucu, umumnya mudah dipahami oleh kita. Nah, dibuat dengan unik, dengan khas, paduan kata-kata. Jadi, biasanya cerita dalam komik itu disajikan adegan-adegan. Jadi ada adegan peristiwa-peristiwa dari gambar itu yang disusun secara berurutan. Jadi gambar pertama berurutan dengan gambar yang kedua seperti itu. Nah, yang fungsi yang dimana pada gambar komik itu ada kata-katanya. Nah, ada kata-kata. Kata-kata ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kalau nggak ada kata-katanya, nggak bisa tuh gambar itu bisa dipahami dengan jelas oleh pembacanya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah kata-kata untuk melengkapi gambar itu secara keseluruhan. Selanjutnya, nah, komik itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama dibuat untuk menyampaikan cerita. Misalkan komik tentang detektif Conan, berarti dia menyampaikan cerita tentang bagaimana detektif Conan itu menyelidiki suatu masalah. Gitu. Nah, proporsional, maksudnya proporsional itu dibuat seproporsional mungkin. Jadi maksudnya adalah dibuat secara seimbang. Jadi antara gambar proporsional itu jadi maksudnya adalah seimbang. Jadi antara gambar dan kata-kata itu jumlahnya seimbang. Maksudnya tidak penuh dengan gambar terus kata-katanya sedikit, atau kata-katanya banyak tapi gambarnya sedikit seperti itu. Jadi dibuat secara imbang atau dibuat secara proporsional, secara imbang antara gambar dan kata-kata. Nah, kemudian pada komik itu menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Kemudian ada yang bersifat pahlawanan seperti komik Detektif Conan, itu kan dia sebagai hero, sebagai pahlawan yang berhasil tuntas menyelidiki suatu masalah itu. Dan ada penggambaran watak tapi secara sederhana saja. Jadi ada wataknya Detektif Conan itu seperti ini atau gitu. Kemudian ada mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Jadi ada beberapa komik yang sifatnya ada bagian adegan-adegan yang ini lucu ini, oh ini lucu, jadi mengundang tawa atau memberikan hiburan bagi pembacanya. Nah, kalian bisa membuat komik sendiri. Caranya adalah kalian menentukan tema atau judul komik dulu pertama. Nah, misalkan komik tentang cerita pangeran dan putri, atau cerita tentang orang yang berhasil dari
jerih payahnya dalam berusaha menempuh ujian, misalkan seperti itu. Berarti nanti kalian membuat sketsa dulu, kan? Atau komiknya tentang komik Naruto, atau komik SpongeBob, atau komik Upin Ipin, atau komik animasi Sinopal, kalian kembangkan sendiri menggunakan dibuat menjadi komik, itu bisa. Caranya adalah tadi, berarti temanya menentukan tema dulu terlebih dahulu pertama-tama. Nah, setelah menggunakan tema tadi, sudah kan temanya adalah misalkan temanya Naruto. Nah, kalian menggunakan eh, pensil atau alat gambar yang lain untuk membuat sketsa. Jadi setelah menentukan tema, kalian menggunakan membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, terus diberikan tinta atau pewarna. Bisa tinta itu biasanya hitam putih atau warna atau coloring. Jadi ada yang komik berwarna, ada yang komik hitam putih. Nah, selanjutnya setelah ada gambar, jangan lupa disisipkan teks atau kata-kata yang ditulis di dalam bentuk balon balon kata. Jadi misalkan ada kolomnya gitu, terus di dalamnya ada kata-katanya di dekat gambar itu. Contohnya seperti ini. Contohnya, jadi pertama kita membuat sketsa dulu. Nah, sketsa ini setelah sketsa selesai dibuat, kemudian diberikan tinta atau coloring. Jadi bisa warna, bisa hitam putih. Selanjutnya jangan lupa diberikan teks atau kata-kata. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Adapun tugas untuk kalian adalah menyimak video pembelajaran yang dari pertama, kedua, tiga. Jadi video yang pertama adalah mengenai video gambar ilustrasi cerita, yang kedua adalah gambar cover pada buku, dan yang ketiga ini adalah gambar cerita pada komik. Untuk selanjutnya nantinya akan Bapak kirimkan link tes pemahaman mengenai gambar cerita. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kontak WhatsApp Ustadz Hendra. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton atau telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semangat dan sukses. Terus semangat sehingga menjadi orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.